ditarik sama si Denny. Cuman emang agak keseledot sedikit posisinya. Karena kan gue udah lemes. Si Denny narik gue tarik kunci. Belum selesai tuh, gue sampai di bawah. Gue buka itu pintu, nggak bisa. Udah gue masukin, gue puter-puter, nggak bisa. Lu tau bang, itu dari atas ada step ke bawah. Anjir, turun dia. Dengan jam yang hampir sama, tapi sekitar jam 2, jam 3-an bang. Saya kebangun. Bunyi lagi di tangga. Awalnya saya kira dia berhenti di tangga tengah gitu. Dia masih step lagi sampai atas. Naiklah dia. Abang mau tahu sampai pintu itu dibuka bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Masih bersama gue Gilang, dan di episode kali ini bakal ada cerita nih dari seorang yang pernah tinggal di panti asuhan yang ada di daerah Kelapa Gading, Jakarta Utara. Jadi dia di sana tuh ngalamin kejadian horor yang serem banget. Sebelumnya kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Tommy. Siap bang. Halo Bang. Iya siap. Thank you Bang ya udah datang ke sini buat mau nyeritain ini nih Bang. Iya. Bang, ini panti asuhan ya waktu itu? Tinggal di panti asuhan atau sebagai staf nih, pengurus gimana? Kebetulan gue di sana sebagai ini bang, saya sebagai anak panti. Anak pantinya? Anak panti. Oke Bang Tommy, ini di opening video kali ini. Mau nanya-nanya nih Bang tentang panti asuhan. Boleh. Panti asuhan ini kalah nih sama panti jompo yang sering terdengar orang. Banyak yang belum tahu tentang panti asuhan. Mau tahu dong Bang, waktu itu kenapa Bang Tommy ini masuk di panti asuhan gitu? Kenapa tuh Bang? Biasa Bang, kalau dulu kan emang orang tua nggak mampu. Oke. Karena emang orang tua untuk biaya untuk lanjut sekolah pun nggak bisa, untuk bayar bayar sekolah untuk sehari-hari juga pun nggak sanggup, karena emang orang tua kan kerjanya pembantu. Oke. Ini berarti panti asuhan dari abang umur berapa waktu itu? SD kelas 6. Dari SD itu di panti asuhan sampai lulus SMA 2010, terus lanjut mau kuliah tapi nggak jadi, mau keluar gitu. Oke. Nah, kejadian horor yang abang alami ini katanya waktu itu kita kan udah ngobrol sebentar. Katanya waktu itu sempat pindah rumahnya nih. Iya. Dan baru nih kejadian horor yang abang alamin nih terjadi dari abang udah lama di panti asuhan itu baru terjadi nih gara-gara pindah rumah itu ya kan? Iya, baru ngerasain. Itu bener Bang? Baru ngerasain kejadian horor. Dari kecil sebenarnya sih ya iya. Karena dulu kecil cuma kayak istilahnya ya biasalah, cuman kayak apa-apa gitu, bunyi suara gitu aja. Okay. Cuman untuk ngelihat aslinya bagaimana baru ini ya, dia panti asuhan ini ya. Iya. Oke Bang, ini cerita panti asuhan ini kan yang pertama di Lonceng Misteri, dan cerita abang ini abang nyeritain di mana lagi nih Bang selain di sini? Apa baru pertama kali di sini? Baru pertama kali di sini Bang. Wow, jadi nggak bakal ada di channel lain ya sahabat Lonceng. Oke Bang, ini panti asuhan apa sih Bang ini? Panti asuhan anak Nasrani. Nasrani? Iya. Oke, ini khusus ya berarti? Iya, khusus anak. Khusus Nasrani berarti? Iya. Berarti kegiatan-kegiatan yang di sana pun ya kegiatan rohani ya? Iya. Gitu ya? Ibadah ya sama sebenarnya kayak ya kita orang Islam sama. Kayak ibadah, terus baca, kalau baca Alkitab, kalau di sini kan kita baca Al-Quran. Oke, sekarang pun abangnya udah mualaf ya Bang ya? Alhamdulillah. Dan ini katanya Bang ada satu kejadian yang parah banget Bang yang lo alamin berdua nih sama temen. Ada Bang, sampai lari ngos-ngosan sampai ke panti satunya lagi. Itu kabur berarti? Kabur gua. Gara-gara kejadian horor ini? Iya. Oke, ini menarik ya. Cuman ini ditahan dulu Bang ceritanya. Jadi buat sahabat Lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Tommy ini, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan di skip. Dan buat kalian yang belum subscribe Lonceng Misteri, buruan langsung subscribe Lonceng Misteri biar channel ini makin berkembang, biar gue makin semangat ngasih konten-konten horor lainnya sama kalian semua. Dan Bang Tommy, langsung kita mulai Bang ya ceritanya. Iya, siap.
Jadi ini kan saya tinggal di panti asuhan, tapi panti asuhan itu Nasrani. Kebetulan ya sekarang saya kan sudah jadi mualaf. Saya menceritakan tentang kehidupan saya waktu di panti. Panti asuhan ini posisinya ada di daerah Kelapa Gading. Nah, panti asuhan itu jadi ada di sebuah komplek, Bang. Komplek? Iya. Jadi saya gambarin untuk masuk ke daerah kompleknya aja ya, Bang ya. Jadi kompleknya itu pertama kita masuk kayak jalan biasa aja sih. Cuman posisinya komplek itu kayak agak sedikit rendah lah. Masuk ke dalam. Untuk panti asuhan yang pertama itu ada di blok C, Bang. Jadi kita ketemu perempatan, sebelah kita belok kiri, nah di situ ada rumah blok C, pokoknya blok C aja sebutnya. Di situ ada satu rumah, kita nempatin di situ. Untuk di awal kita sewa, kita sewa di situ. Oke. Karena kebutuhan anak-anak panti makin banyak ya, ada orang tua yang tidak mampu untuk menitipkan anaknya di panti asuhan. Jadi apa kita untuk sewa satu rumah lagi? Nah, sewalah rumah yang ada di blok D tapi tidak jauh, Bang, dari blok C. Cuma sih treknya dari situ lurus ke depan. Nanti kita ketemu perempatan udah ada di sebelah sana. Tapi kebetulan rumah ini yang kita tempatin di blok D ini kosong, udah lama. Nah, saya yang awalnya ditugasin untuk nempatin di sana, gitu loh. Saya bilang, Om, kalau misalkan saya sendiri, saya nggak berani. Nah, kebetulan juga pun ada satu panti, namanya Denny. Saya samarin aja namanya Denny. Ditemani Denny karena Denny juga pun sakit TBC kebetulan. Jadi TBC kan tidak boleh dicampur sama anak-anak yang sehat. Dari makannya, dari minumnya, semuanya gitu kan. Denny ini umur berapa kalau boleh tahu? Kebetulan waktu itu saya masih SMA sih. SMA kelas 1. Jadi kita sekelas. Oh. Kita sekelas. SMA kelas 1 nih sama-sama. Iya, jadi kejadian itu, maaf saya belum nyebutin ya, itu sekitar tahun 2006-2007 ya kejadiannya. Nah, jadi ditugasinlah kami berdua untuk ke Blok D gitu loh, karena satu Denny ini punya kebutuhan khusus, satu bukan TBC doang. Jadi ada sedikit maaf ya, cacat lah sedikit. Yeah. Ya kalau kita bilang kelebihan atau anugerah dari Tuhan lah gitu ya. Tangan sebelah kanannya itu suka gerak-gerak sendiri. Oh iya. Jadi tangan sebelah kanan itu agak kecil daripada tangan sebelah kiri. Yeah. Tangan sebelah kirinya emang normal. Jadi sebelah kiri kanannya doang. Jadi suka kayak gerak-gerak gitu. Rumah ini masih baru dibayar sewanya gitu. Masih sudah didoakan, tapi kami berdua gitu yang ditugaskan untuk pertama kali ke rumah ini yang di panti. Sekisar jam siang atau sore pimpinan bilang kamu di sana aja dulu gitu sama si Denny ini karena kebetulan untuk makan segala macam nanti dipisahin, tidak dicampur. Gitu loh. Oke, saya bilang nggak masalah Om, yang penting ada temennya saya ke Blok D. Sampailah kami ke Blok D sana. Di Blok D itu saya gambarin rumahnya aja ya dulu dari awal ya. Jadi kita tuh masuk ada pintu gerbang. Kita masuk gerbang itu nanti pertama yang kita lihat itu satu kamar yang ada di depan. Di sebelah itu ada pintu baru nih, ketemu pintu sama kaca. Nah kalau kita udah buka pintunya itu, nanti kita lihat ke dalamnya. Tuh ada pintu kaca lagi, tapi gede. Kalau kita masuk kan pintu kayu, nah kita masuk ke dalam melihat sana, itu pintu kaca gede. Setelah kita masuk nih, di sebelah kanan kan sebelah ada kamar. Nah situ ada kamar mandi lagi. Kamar mandi, nah kita kan posisinya kita harus naik ke lantai 2 karena tidurnya di lantai 2. Nyampe di itu kita belok kiri, di ruang tengah itu ada kamar 1. Tapi di dekat tangga itu ada kamar kecil pembantu. Oke. Mungkin kalau itu pembantu saya kurang ini. Kamar 1 sama kamar mandi 1 sama pintu yang dekat tangga sama pintu untuk keluar dari kamar pembantu gitu loh. Oke. Naiklah tangga itu kayak letter U gini. Naik tangga letter U, nah sampai di atas itu pun kita masih ketemu pintu lagi gitu. Jadi pintu kaca ini banyak sebenarnya. Ada 2. Oke. Kita buka pertama gerbang karena kuncinya itu gerbang awal. Sampai di pintu yang kayu yang pertama, untuk yang kedua kita buka, saya buka.
kayak ada angin, hembusan angin Dari dalam. dari dalam. Oke. Saya kira maksudnya angin dari yang ventilasi gitu loh. Tapi kalau menurut saya enggak, karena nggak ada angin yang berhembus dari mana-mana, nggak ada posisinya gitu loh. Terus saya buka, saya nanya nih sama Denny, Den, lu ngerasa nggak sih? Enggak, kata dia gitu kan. Oh yaudah. Karena kebetulan di bawah ini tuh nggak dikasih lampu. Di sini nggak dikasih, belum dikasih lampu yang di tengah sama yang di belakang taman. Tapi di taman tuh sebenarnya ada lampu bang. Lampu taman tahu kan? Cuma 2. Cuma kalau setiap dipasang kena hujan mati. Jadi nggak usah dipasang katanya. Yang dikasih lampu tuh cuma di atas bang. Tempat saya tidur sama si Denny ini. Nah kalau kita ke tangga gitu kan. Posisi saya untuk kalau kita kan udah nyampe di dalam nih. Kita tuh suka tidur. Nah Denny ini punya kamar khusus bang, yang saya bilang ada kamar kecil sebelah kamar mandi itu kan ada kamar kecil di situ. Nah di situ dia tidur. Yang kamar pembantu itu? Enggak, kamar pembantu kan di bawah. Oh, yang di atas ya? Di atas itu kan sebelah kamar mandi itu ada kamar kecil lagi. Nggak gede-gede banget sih, menurut saya nggak gede-gede banget. Di situ dia tidur gitu loh. Jadi saya tuh punya kebiasaan sama Denny manggil, Den, gitu. Jadi memastikan dia tidur apa enggak gitu loh. Kadang kan dia bisa tidur apa enggak, kalau dia jawab, dia suka jawab, ya Tom gitu kan, oh berarti belum tidur. 1 hari, 2 hari, 3 hari itu di situ kita aman bang. Nah nyampe di hari keempat itu, iseng untuk ngelihat ke kamar mandi, tapi sebenarnya kamar mandi itu kekunci bang. Jadi kita tuh cuma dikasih akses itu pintu depan, gerbang, pintu depan, sama pintu atas. Kalau kita mau tidur katanya, jaga-jaga kunci aja supaya nggak terjadi hal yang tidak diinginkan lah ya. Iya. Nah kita sebelum naik ke tangga itu pintu kamar mandi kebuka bang sedikit. Jadi kalau kita buka sedikit doang, tapi sebenarnya nggak terbuka gitu loh. Tapi kebuka nih. Saya ngelihat namanya kita penasaran untuk ngelihat ke dalam ya. Satu kan emang karena gelap. Terus udah gitu kita ngelihat ke pintu itu apa ya itu ya. Jadi kayak bukan bayangan lagi, bener-bener solid banget gitu loh. Putih, berdiri, rambutnya panjang tapi rapi. Oke. Jadi kan di kamar pembantu itu ada kamar, terus ini ada kamar mandi kecil, kaca kecil sama pintu. Nah dia madepnya ke jendela, kebetulan posisinya. Ya, saya lihat, ya Tuhan, saya bilang udah deh. Ke atas, saya bilang saya tarik dia karena kebetulan maaf ya tangannya sebelah kanan agak cacat jadi gerak-gerak itu sendiri gitu. Saya tarik kan emang tangannya gerak, apa itu? Udah naik ke atas. Saya rasa dia mungkin dia lihat gitu loh. Saya bilang ya Tuhan, saya berdoa gitu kan, Tuhan apa itu, sampai kita buka pintu, saya kunci pintu, tidurlah kita gitu kan. Tapi saya untuk ngilangin, dia sempat tanya sih, apa sih Tom tadi, lu kenapa gitu? Nggak apa-apa, saya bilang. Nggak apa-apa, udah. Di minggu kedua ini, kita baru namanya ngerasain, maksudnya dari yang kita ngeliat dari yang ada baju putih di kamar mandi, yang di bawah, kamar pembantu itu nggak jauh dari minggu yang kedua ini juga. Kejadiannya sih di minggu kedua sebenarnya kejadiannya. Kita masuk ke dalam sama, tapi ini ada hembusan angin lagi bang, cuma lebih kenceng. Oke. Lebih kenceng hembusan anginnya. Saya selalu negasin dong. Dan itu apa gitu kan, nggak tahu Tom gitu kan. Yaudah ya Tom ya tidur ya, itu ngilangin rasa takut kita. Tidur aja di kamar seperti biasa, di ruangan itulah. Sampai di situ sekitar jam 12. Jam 12 itu saya bukan ngerasa lagi malah bang. Saya meskipun kayak tidurnya lelap, mau gimana pun masih mau di toel-toel, maksudnya bangun. Kayak ada bunyi langkah. Dari tangga. Kan tangganya tuh kan letter U. Stepnya itu berhentinya ada di tangga tengah. Jadi kayak ada pijakan lagi kan kalau kita letter U ini kan pasti ada pijakan di tengah-tengah itu kan. Iya, ada space ya buat muter kan. Nah, berhentilah di situ. Saya dengan ini saya bangun dong. Tiba-tiba saya bangun, nggak tahu tiba-tiba bangun aja. Bangun, saya dengar emang kedengaran ada bunyi step. Stepnya nyeker atau sepatu nih, suara sepatu. Dengar. Kayak dibilang sepatu sih enggak, kayak sendal bang. Sendal ya, oke. Sendal. Oke. Pas itu saya, ya Tuhan apalagi, karena kan posisi saya jujur
saya kalau tidur tuh suka madepnya ke ruangannya si Denny ini. Saya lihat nggak ada apa-apa. Saya mastiin saya buka pintu, karena sebenarnya nggak usah buka pintu sih. Jadi emang cuman kaca doang bang. Jadi di atas itu cuman kaca doang, full kaca. Pintunya kaca, jendelanya juga pun kaca. Jadi belum ada horden, belum ada apa-apa ya. Jadi ada space kecil buat ngeliat ke bawah posisinya. Saya lihat ke bawah nggak ada apa-apa. Saya buka dong pintu, saya tegasin ke bawah lagi. Karena memang posisinya kan gelap. Gelap, nggak ada apa-apa di bawah juga. Saya bilang mungkin kayak misalnya kayak karena udah capek sekolah, terus ada bersih-bersih di panti gitu kan. Suka ada bersih-bersih bareng-bareng. Mungkin karena capek, udahlah. Balik lagi saya tidurlah sampai pagi. Nah nggak jauh dari situ minggu ketiga. Di minggu ketiga ini saya ngerasa saya nanya dong dengan pimpinan panti ini mau ditempatin kapan rumahnya, saya bilang gitu kan. Terus dia bilang nanti belum beres semuanya, mungkin karena biaya sewanya juga belum dilunasin apa gimana gitu kan. Kamu di sana dulu aja. Oke. Datanglah kita biasa jam 8, setengah 9-an. Saya mau tidur nih. Posisi saya kan waktu itu udah dibilang tidur sih belum sepenuhnya tidur ya. Oke. Emang posisi saya itu kan emang madepnya ke si Denny ini. Yes. Nah itu sekitar jam 12-an lah bang ya. Karena saya tuh jujur cuma bawa jam sama jam alarm doang, udah gitu loh. Untuk tahu kita jam berapanya gitu kan. Sekitar jam 12 lewat itu, saya tiba-tiba kayak kebangun sendiri. Jam 12 lewat ya? 12 lewat. Karena kan jamnya nggak jauh dari saya tidur. Saya, jam 12, tiba-tiba kebangun. Nah, sampai di situ kayak ada yang langkah di bawah. Saya bilang, siapa ini yang langkah di bawah ya? Jadi langkahnya itu kayak naik ke tangga. Kayak tap. Jadi kayak per satu tangga itu satu langkah gitu loh. Oke, kejadian yang sebelumnya itu ya? Jadi kayak satu langkah gitu loh. Tap. Disertai sama yang, kan saya udah awal dari bilang, tangga itu bunyi. Ngek. Jadi gimana sih kalau kita naik ke atas tuh kalau tangga goyang kan bunyi tuh. Pegangan ya? Pegangannya bunyi bang. Jadi ngekok. Jadi sambil disertai sama suara langkah. Jadi seiringan dia itu, saya dengan namanya saya gitu, ya Tuhan apalagi ini, gitu kan. Karena emang kebetulannya yang ngebatasin saya itu cuma kaca doang gitu loh. Karena saya emang udah takut, jadi posisi saya tadi pada begini, saya nengok situ. Yang sosok yang ada di bawah itu saya lihat ada di tengah tangga itu. Oh, dia lagi naik deh. Iya, kebetulan itu lagi naik sih udah nggak nyangka ke atas, tapi berdiri di tengah. Tapi tidak menghadap ke saya, menghadapnya awalnya ke sana gitu loh. Sosok yang di bawah ini kan tadinya saya lihat lurus rambutnya, berantakan nyampe di atas tuh kayak kriwil-kriwil bang. Beda dengan yang di bawah, cuma beda rambut doang. Yang di atas tuh kayak kriwil, kayak ngembang tapi kriwil-kriwil gitu. Dan itu saya balik badan lagi. Gak ada bang, hilang. Udah hilang ya? Hilang. Yang kedua kalinya tuh saya untuk memastikan bahwa saya tuh, ini ada apa enggak? Saya pastikan lagi, beraniin diri ya, ngeberaniin diri saya sendiri ya. Gak ada, hilang. Dia hilang. Dan suara yang step itu pun juga nggak ada lagi apapun itu gitu loh. Jadi kayak sunyi. Jadi emang di situ tuh emang sunyi banget bang. Gimana sih kalau kita nggak ada namanya radio, nggak ada HP, ya udah sunyi. Berarti ini jaraknya dekat banget sebenarnya bang, sama tangga tuh ya? Dekat bang. Dekat paling ya? Cuman hitungannya 1-4 meteran kali bang. Karena kan cuma dibatasin kaca doang. Jadi otomatis lu nengok belakang langsung tangga dong pandangannya. Dan tangganya itu yang dilihat tangga tengah dulu. Nah, di minggu ketiga itu udah gitu kan. Saya sampai minta ke staff untuk ke pimpinan, minta staff satu temenin karena kan itu rumah masih baru gitu loh. Karena emang udah takut, kita emang belum cerita. Kita belum cerita ke pihak staffnya untuk kita ngeliat ini, kita nggak cerita. Oh nggak cerita? Enggak, belum cerita kita. Cuma kita bilang, Om minta satu dong orang, takutnya nggak jadi sewa itu rumah gitu. Saya tuh mau ceritanya pas nanti kalau kita udah ditemenin. Tapi kata pimpinan, udah kamu situ dulu, kata dia kan. Ya udah, saya balik lagi bang. Kalau yang ini
nggak ada apa-apa. Sama halnya tidak terjadi apa-apa. Kita masuk seperti biasa, nggak ada hembusan angin, nggak ada apa. Kita naik ke tangga. Emang isengnya saya naik tangga tuh kita gini-gini bunyi. Iya. Tangga pegangan kayak gitu bunyi gitu kan. Emang bener. Pegangannya kayak udah tua gitu ya, udah jelek ya. Iya, sampai sekarang pun juga mungkin belum diganti kali. Sampai di atas tidur, tapi saya angannya saya itu setiap malam jam 12 bangun, nggak ngerti nggak kenapa, kayak ada bunyi sesuatu di luar jendela yang ada di bawah kaki saya kan. Jadi saya madep tadi kan saya bilang saya masuk ke dalam, di sebelah kiri itu kan ada jendela gede juga, cuman dipasangin teralis besi. Bunyi kayak ada bunyi ngerek gitu, bunyi krek ya kan. Saya kan apa lagi gitu kan, saya pikiran saya di tangga. Saya lihat nggak ada, saya nggak ada kepikiran untuk nengok ke jendela situ, tapi bunyi krek. Namanya bunyi ban sih bang, kalau kita bunyi sesuatu ngik itu kan rasanya ngilu ya. Saya lihat lah, saya bangun sedikit, saya lihat di jendela kayak ada cakar bang. Ini cakar lagi ngek. Tapi nggak apanya gini, ngek gitu. Cakar, bener-bener kuku panjang, tangannya hancur, tapi gini nyakar ke jendela. Cuman 4 jari ini dong yang ini, saya nggak ngeliat yang ini ya. Maksudnya saya tahu cakaran 4 ngek gitu ke jendela. Posisinya kan itu kan kalau jendela itu kan ada patokannya pojok, tapi nggak terlalu pojok banget, pojok bawah. Itu kan setelahnya itu balkon bang. Balkon, cuman buat kita kayak diri, kita buat ngeliat ke bawah apa gimana. Saya bangun bang, dari situ bangun, saya lihat apa nih tuh, kayak langsung begini. Secara logika gimana? Kalau misalnya orang nyakar, orang pasti turun dulu dong, kan nggak mungkin, maksudnya pasti jatuh bruk bunyi. Saya lihat, saya mastiin karena udah bener-bener takut, nggak ada bang. Oke. Di bawah itu gelap dan itu pun nggak ada namanya cakaran sama sekali. Saya akhirnya saking udah ketakutannya, saya mastiin si Denny, Den bangun, gitu kan. Dia tidur ternyata. Saya akhirnya mau nggak mau, saya tidur hampir deket kamarnya dia, deket ruangannya dia. Udah saya tidur sampai pagi. Saya bangun tuh sama Denny itu, saya mastiin garukan yang ada di jendela itu. Ada bang. Ada garukannya? Ada. Cuman nggak panjang banget gitu. Saya mastiin, saya bangun tuh saya mastiin, ternyata ada garukannya. Di kaca itu ya? Di kaca itu. Iya, kayak debu kegeser gitu kan berarti. Misalnya kelihatannya kayak gimana di kaca? Apa baret kacanya? Baret. Oh my god. Jadi kayak mungkin tajam di ujung, kayak kita paku, kita baretnya kaca gimana sih? Tapi ini nggak kayak paku, nggak, bener-bener baretnya beda gitu loh. Nggak teratur banget. Gitu. Ekspektasi saya tadi ya udah kayak debunya aja gitu yang kegeret. Jadi kan kaca namanya ada debu terus diginin kan ya udah kelihatan kan. Ini baret 4 jari. Saya bilang, ini apaan ya Denny? Saya nanya sama Denny awalnya. Nggak tahu. Dia nggak tahu, saya nggak tahu. Dia setiap saya tanya si Denny ini, dia selalu jawabannya nggak tahu. Gitu. Oke lah. Ya udah. Di hari berikutnya, di satu hari itu, terus 2 hari, tetap di minggu ketiga, di hari kedua itu, 1 hari itu saya dibalik ke panti itu, balik ke blok D, masuk lagi ke dalam, tidak terjadi apa-apa. Gue dengan seneng dong kan, maksudnya pintu kekunci, nggak ada hembusan angin, kita nggak ngeliat apa-apa, aman, dah naik. Tidur seperti biasa gitu, dengan jam yang hampir sama, tapi sekitar jam 2, jam 3-an bang. Saya kebangun, bunyi lagi di tangga. Dan kali ini bunyinya nggak cuman step sama goyang. Bunyinya nggak cuman berhentinya bukan di tangga tengah. Awalnya saya kira dia berhenti di tangga tengah gitu. Dia masih step lagi sampai atas. Naiklah dia. Abang mau tahu sampai pintu itu dibuka bang. Pintu dibuka pelan-pelan. Pintu kaca itu kan udah lama, mau kenceng bukanya mau pelan, tetap bunyi krek, ya kan. Den ini apa Den? Den bangun Den, segitu kan.
Adanya dari belakang saya bang. Dengan posisi yang sama, nyamping, tapi badan ketemu badan gimana sih bang? Badan ketemu badan gitu. Sambil begini saya, apalagi nih. Tapi kebetulan kan saya posisinya udah ketakutan ya. Jadi akhirnya genggam celana saya sendiri gitu kan. Kebetulan saya pakai celana pendek doang. Emang celana pendek lepis gitu kan. Gini, bang tahu nggak? Setelah dia nyender, tuh rambut ada di tangan saya bang. Saya bangun kan, Dek bangun. Saya bilang, ngocol dia bang ternyata. Saya buka pintunya, dia lagi pakai handset sambil tidur. Pantasnya saya panggil kagak denger nih bocah. Saya tarik dia ke arah pintu, karena posisinya saya juga ngelihat, Denny-nya juga ngelihat ternyata. Apaan itu Tom? Nggak tahu. Pergi dari sini kita, ayo kata dia. Barulah kita berdiri tuh, si Denny bisa berdiri pas di pintu jendela ini nih. Pintu yang ada kaca ini yang mau ke bawah tangga. Kita turun ke bawah bang. Ngocol ya itu ternyata kuncinya ketinggalan di atas, kan di bawah ternyata kita kunci bang. Wah. Kita udah gitu. Kita buka, nggak bisa kebuka. Kuncinya di atas Tommy. Kita balik lagi bang, mau nggak mau dong. Kan nggak ada akses, cuma satu doang. Pintu itu doang, pintu utamanya. Kita naik ke tangga. Lo tau nggak bang? Itu setan madapnya kan ke kamar ke kaca. Masih ada di situ bang, ngeliat kita bang. Mukanya hancur, matanya keluar. Yang ke atas gua mau pingsan, hampir mau ini. Gua bilang, Dan tarik gua gitu maksudnya. Itu kunci emang di jendela. Setan kelihatan jelas banget bang depan mata gua. Gua bener-bener gak bisa ngapa-ngapain di situ. Terus? Gua lemes, gua tarik tuh kunci. Denny narik gua akhirnya. Jadi lu balik ke atas? Balik ke atas tuh setan ngadepnya kan ngebelakangin gue tadi. Otomatis kan dia madepnya ke tangga dong. Gue balik ke atas tuh setan masih madepnya ke tangga bang. Itu gak hilang? Belum hilang, dia sambil giniin rambutnya dia. Sambil ngeliat dia ngeliat gue. Digini. Anjir. Mukanya hancur, matanya keluar, dia sambil gini. Gak ada ekspresi apa-apa bang. Gue udah ketakutan, gue udah mau pingsan. Gue udah lemes ambil itu kunci. Gue udah mau Dan tarik. Akhirnya gue ke bawah, ditarik sama si Denny. Cuman emang agak keseledot sedikit posisinya. Karena kan gue udah lemes. Si Denny narik gue tarik kunci. Belum selesai itu. Gue sampai di bawah. Gue buka itu pintu, gak bisa. Udah gue masukin, gue puter-puter, gak bisa. Lu tau bang, itu dari atas ada step ke bawah. Anjir. Turun, tapi gue nggak tahu dia turun apa enggak, cuma step dari atas ke bawah. Tuh bunyi itu apa? Tuh sampai gue merinding. Si anjing kok ngejar sih? Sampai itu bunyi itu tangga, gimana? Tangga kan gue bilang tadi ngengkok gitu, bunyi bang, sampai di bawah baru gue bisa buka, gue tarik pintu, gue buka, kabur gue. Kok ngejar sih anjir? Kok ngejar sih dia? Gue nggak tahu bang. Dia turun dari atas bang, kayak gue nggak tahu bener-bener. Ih bang, gitu. Yang gue lihat dia tiduran di atas. Gue turun ke bawah ke pintu, gue mau buka pintu, ternyata dia turun ke bawah. Tunggu, ini gila banget sih anjir. Tidur samping lu bangunin Denny nih. Iya, gue bangunin Denny. Pakai Walkman dia nih, nggak tahu. Pakai handset. Pakai headset dia. Headsetnya colok ke Walkman kan? Iya. Anjir. Lu bangunin dia nih. Lu tarik kan? Gue tarik. Terus dia bangun. Lu tarik tangan kiri. Bangun. Dia pas itu masih gue seret bang. Dia lu seret. Masih gue seret itu pas sampai pintu baru dia bangun. Dia ngeliat, ya apaan itu Tom? Baru dia di tangga bangun. Itu gue seret dia. Anjir. Oke, terus gimana tuh? Lu kabur tuh ke blok C? Gue kabur ke blok C. Oke, terus? Dengan ngos-ngosan gue sampai di blok C nih. Gue gedor, om tolong om. Itu gue gedor. Kenapa? Itu om gue udah capek gitu kan, lari dari sana ngebut sampai situ kan. Bilang, tenang dulu, kenapa kan ditanya kan? Enggak, ada setan, om ada setan. Di mana kata dia? Di rumah situ. Takut banget sama setan. Om kalau nggak percaya kesana aja om, udah gitu. Maksudnya udah bener-bener udah capek, lari, ngos-ngosan segala macem. Yaudah, tidur di sini. Besok baru kesana, gitu kan. Udah mau nggak mau, akhirnya gue masuk, gue minta minum dulu.
Maksudnya nggak usah minta sih, tinggal gue ke dapur, karena kan dapur nggak jauh ya. Setelah gue masuk ke sana dapur, gue minum, udah tenang, gue ngobrol gitu kan, ngobrol sama staff. Staffnya waktu itu cuma ada 3 orang doang. Jadi pimpinan 1 sama staffnya 2 gitu kan, ngobrol. Ada apaan? Tadi ada setan di sana gitu kan. Setan apa? Kata dia. Setelah nggak ada setan gitu, ngapain takut sama setan? Kamu punya Tuhan. Diceramahin gue bang di sana. Ya namanya gue nggak tahu dia kalau orang Manado tuh kayak gimana kan ya. Percaya setan apa enggaknya gue nggak ngerti. Belum aja tuh ditidurin di belakangnya kan. Nah dia bilangnya belum tadi. Jadi udah setelah tuh akhirnya gue ditemenin. Berikutnya gue ditemenin sama staff 1. Oh habis kejadian itu? Iya, namanya Kasemi. Gue samarin namanya Kasemi itu kan. Semi Simorangkir? Bukan, itu penyanyi. Ditemenin sama dia sampai panti pindahin barang-barang dari blok C ke blok D. Karena posisinya yang pindah itu yang laki-laki. Jadi dipisah nih, cewek cowok akhirnya? Cewek cowok dipisah. Oke. Karena kan yang di belakang itu kan ada kebun yang tadi gue bilang bang, itu dibabat habis sama anak-anak. Jadi biar dirapihin jadi tanah. Gitu. Oke, jadi sekarang cowok-cowok di blok D, cewek masih di blok C. Iya. Oke. Prosesnya berapa lama ngerapiin blok D itu, yang rumah di blok D? Ada kali seminggu lebih. Oke, Karena itu kan, anak-anak yang ngerjain semuanya? Iya, kita nggak pakai. Berapa orang sih total waktu itu di panti? Waktu itu sih masih. Cowoknya aja deh. Cowoknya ya paling 10 lebih, paling 15-an apa 20. Sekitar 15 sampai 20 cowok. Iya, cuman yang kecil, kalau yang kecil-kecil adalah nggak dihitung mana kecil ya. Nggak dihitung mana kecil maksudnya? Enggak, jadi udah seumuran SMP, SD-nya kan belum kehitung, SD paling cuma 5 sampai 6 orang doang gitu loh. Oh, iya. Jadi tuh di situ kan ada dede. Iya kan nyampur ya? Nyampur gitu. Ceweknya ada berapa? Kalau ceweknya gue kurang tahu. Rame nggak? Ramein cewek? Dibilang rame sih rame, tapi lebih ramein cowoknya daripada ceweknya. Tuh, iya. Akhirnya yang cowok-cowok pindah nih ke blok D. Cowok-cowoknya pindah ke blok D. Seminggu proses membersihkannya, terus? Dibersihin semuanya maksudnya dari atas. Nah kita pindah-pindahin barang dari blok C ke blok D gitu kan. Lumayan kan berat-berat bang barang-barangnya gitu kan. Iya. Okay. Tapi itu bekasnya juga masih ada sampai sekarang ya di kaca itu. Gue nggak tahu sekarang udah hilang apa udah diganti kaca apa belum, gue nggak tahu. Cuma bekasnya masih ada gitu. Pindah-pindahan tuh akhirnya rame tuh blok D. Blok D rame sama cowok-cowok karena pindah di sana gitu kan. Cuman belakangnya itu kan masih tanah, belum di semen, belum dibersihin apa-apa sama sekali. Yes. Jadi masih pleng tanah gitu. Oke, terus? Barulah pimpinan panti pindah ke kamar yang tengah yang gue bilang. Yang di bawah? Ya, yang di bawah itu. Karena ada kamar tengah tuh, dipindah di situ, tidur di situ gitu. Jadi kita tetap tidurnya di atas, udah dikasih lampu, diterangin gitu kan. Oh rame nih lu sekamar sekarang? Udah rame. Jadi gue udah gak takut apa-apa lagi. Tapi gue gak pernah ceritain kejadian gue sama anak-anak panti. Takutnya mereka gak betah, mereka kepikiran, jadi mereka nanti terusik gitu kan. Tapi ada beberapa kejadian anak panti yang ngelihat kejadian gitu. Jadi kayak di belakang itu kan emang belum terlalu dipasang lampu. Jadi suka ada sekiblatnya lewat gitu. Terus yang di atas juga kadang anak panti lihat gitu. Ada yang lewat. Pokoknya ada yang lewat terbang apa gimana gitu. Ngomong, cuman kalau cerita gue sama si Denny ini gue gak pernah cerita ke anak-anak panti gitu. Yang tahu cuma pimpinan sama staff doang. Oke. Berarti setelah rame itu gak ada kejadian apa-apa ya? Aman ya? Aman. Tapi sih pernah pihak pimpinan panti pernah lihat setan juga di bawah itu kan. Di bawah kan emang anak panti kan tidur di atas. Nah kan yang kamar bawah itu kan cuma pimpinan doang. Staffnya di atas juga satu ruangan sama anak panti. Dia ngelihat ada sama pas buka pintu tuh kuntilanak ada di depannya dia. Dia cerita gitu. Tuh kuntilanak ada di depan dia. Dikejar sama dia bang. Dia balik ke kamar mau ambil parang. Dikejar sama dia. Kabur dia ke depan. Pilat pintu utama itu. Gue nggak tahu dia tembus tembok apa enggak. Gue nggak tahu gitu kan. Dikejar. Kejar pakai parang. Dikejar sama pimpinan panti. Ngilang di depan. Soal lu gimbal berani sama satu orang sama orang tangannya ngetril lu sama staff dikejar kan lu pakai parang. Iya sampai di depan itu cerita pimpinan panti ngilang udah nggak ketemu dalam sekali sampai sekarang gitu nggak. Pimpinan staffnya kayak gue juga tuh waktu itu. Jadi disclaimer lagi panti itu sebenarnya kayak rawa-rawa bang soalnya di belakang itu gue ngeliat kayak ada pemancingan gitu loh. Pemancingan ada gitu kan maksudnya kalau hujan sedikit pun banjir bang di situ. Tapi mantep tuh, staffnya refleks kayak gitu tuh harus dibutuhkan gitu emang. Ngeliat setan balik ngambil parang. Kalau gue waktu itu ngeliat setan depan gue balik ke kamar ngambil HP, gue rekam, gue giniin.
Serius, gue gitu, gue rekam. Ayo. Gua Enggak, gituin. dia kenapa kan dulu kan HP-nya bukan HP yang canggih sekarang bang, dulu kan HP kayak. Iya. Jadi yang diambil parang dulu sama dia, dikejar sama dia kagak ketemu. Kalau ada Gila. apa-apa gue langsung set, rekam. Buat bukti. Kalau tiba-tiba dia lagi selfie, ayo foto gimana? Ya. Songong. Oke bang, sampai berarti udah terakhir itu tuh ya si gimbal dikejar parang Iya. tuh ya. Habis itu udah aman ya sampai sekarang. Udah. Akhirnya lu pindah ke situ kapan? Maksudnya keluar dari situ kapan? Gue setelah lulus sekolah bang. Gue sempat kuliah dulu, gue sempat kuliah juga 2 semester. Setelah itu gue keluar. Kuliah di situ. Iya, cuman untuk pembiayaannya karena emang tidak sesuai dengan apa yang gue mau kuliahnya. 2 semester gue berhenti, gue keluar gitu. Gue niatnya pengen melanjutkan kuliah lagi di tempat lain. Oh maksudnya kuliahnya di kampus? Dari panti dibiayain. Ah. Terus dia asramain sekolah, namanya dulu sekolah pendeta. Cuman gue nggak jadi karena belum sesuai dengan apa yang gue mau. Awalnya gue pengen IT, nggak mau. Sudah semester gue kecabut itu. Oke. Si Denny juga tuh. Iya, kalau Denny kalau setahu saya sih dia nerusin, dia jadi pendeta malah sekarang. Sekarang jadi pendeta. Jadi tuh pendeta. Denny. Wih, respect Pak Denny. Maaf ya Pak Denny ya. Enggak, kita tadi bercanda dikit Pak Denny. Jangan tegang-tegang. Pak Denny berarti masih inget tuh ya kejadian-kejadian apa yang dialami sama abang ya? Mungkin karena kan udah lumayan lama dari 2006 2007 lah ya. Sampai akhirnya abang bertemu istri nih dan mualaf berarti. Enggak, saya mualaf tuh sebelum ketemu istri. Oh iya, Iya. mualaf tuh malah sebelum ketemu. Awalnya istri. gara-gara teman diajakin sholat Nah terus di pabrik. Dulu saya kerja di pabrik. pabrik mana nih? Pabrik banyak. Ada di Bogor. Ada di Bogor. Pabrik apa? garmen. Pabrik garmen. Iya, nggak apa-apa saya sebutin pabriknya apa enggak? Nggak apa-apa lah. Oh, di apa? PT Iwon. PT Iwon. Terus? Sekarang nggak tahu pabriknya udah nggak ada. Oke. Diajak tuh temen-temen tuh. Iya, awalnya diajak. Awalnya saya ngeliatin dulu, terus diajakin sama dia nih. Sholatnya, ayo. Segampang itu? Iya, orang saya udah sering ngeliatin, kayak enak, ya udah diajakin, ayo, ya ayo. Kenapa gara-gara ngeliat orang sholat terus? Iya, karena kan di pabrik itu kan rata-rata kan Muslim. Oh gitu. Iya, terus udah gitu kan mereka suka sholat setiap azan gitu kan. Emang yang punya kan bukan orang Muslim, orang Korea. Oh, tapi temen-temen gitu. Teman-teman kebetulan. Saya ngeliat dia sholat ikut. Awalnya emang trennya pengen ikut sholat. Oh, saya kira waktu itu abang pindah Islam nih mualaf karena ikut istri waktu itu. Belum. Ya, ternyata sebelum ketemu istri pun udah pindah. Ya? Udah pindah. Nah, dia bilang saya mau sholat, ayo. Wudu dulu, orang mau sholat wudu dulu ngapain, kata dia. Karena suka kepo gitu sama, maksudnya orang yang mualaf tuh apa yang mereka ini kayak. Iya. Kenapa bisa pindah gitu maksudnya? Sejuk aja sih ngelihatnya. Nyaman. Nyaman. Udah sejuk kayak nyaman aja gitu, enak gitu. Oh ngelihat orang sholat tuh sejuk aja gitu. Jadi akhirnya penasaran, ngikutin cara dia sholat, cara dia wudu, sholat gitu. Wudu juga pun ngajarin dia. Wudunya caranya ngikutin cara dia. Pas ini syahadat sama dia juga? Sama dia syahadat itu pas ketika saya pindah pabrik di Bogor juga, cuman posisinya di kota. Karena itu kan pabriknya di kabupaten. Saya pindah ke kota. Kita tuh masih satu kerjaan tetap. Sampai pindah ke pabrik di kota, PT Citra Abadi, saya tetap di situ. Oke. Tetap syahadat lah di situ. Baca syahadat di situ pas di hari Jumat. Rame tuh yang nonton berarti. Pas dari sholat Jumat. Pas lagi sholat Jumat ya? Iya. Baca syahadat ya, oke. Tapi belum dapat sertifikatnya waktu itu. Oke sahabat lonceng, itu tadi cerita dari Bang Tommy ya tentang kejadian horor yang dia alami nih selama dia tinggal di panti asuhan. Jadi sahabat lonceng yang udah nonton video ini dari awal sampai habis, gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar kalau kalian suka sama video ini. Jangan lupa kalian like videonya, dan mau ngucapin banyak terima kasih sama Bang Tommy dan Bang Denny juga nih khususnya kalau dia nonton ya. Thank you banget nih ya Bang udah nyeritain kejadian horor yang abang alamin selama di panti asuhan. Ini kayaknya pertama ya cerita dari panti asuhan di Lonceng Misteri. Sebelumnya kayaknya belum ada deh.
Kayak cerita yang maksudnya yang tinggal di panti asuhan. Belum ada. Ini kayaknya pertama deh yang Pertama. di Lonceng Misteri. Thank you banget ya Bang Iya, udah ceritain ini di sini, dan buat sahabat Lonceng juga nih yang penasaran lagi yang mau cerita di sini, langsung datang ke studio Lonceng Misteri. Caranya gampang banget, kalian bisa ke Instagram kita dulu di @loncengmisteri, di follow dulu Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu, atau klik link langsung aja di deskripsi di bawah video ini ya. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit. Bang Tommy juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.